baksonya 3 ya bang. Satu nggak pakai sambal. Bu, semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya di teras rumah mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Lah kok sama sih? Saya juga beberapa kali lihat Bu Ratna masuk rumah Nadira. Katanya sih ngantar makanan. Tapi kok lama banget ya pulangnya? Nggak mungkin di dalam rumah tuh, nggak ngapa-ngapain. Ibu dan suami saya nggak mungkin melakukan hal menjijikan seperti itu, Bu. Neng Nadira, Baru pulang Neng. Ibu tuh kenapa sih? Mudah banget menuduh suami saya selingkuh dengan ibu saya. Fitnah itu dosa loh, Bu. Emangnya salah kalau ibu saya perhatian sama menantunya yang sudah dia anggap anaknya sendiri? Emang ada peraturan yang melarang mertuanya datang ke rumah menantunya? oh nggak ada sih Neng. Cuma maksudnya kita kan sebatas curiga aja Neng. Ya kita kan nggak mau Neng, daerah yang kita tempatin ini terjadi hal-hal yang begitu. Ya kan Bu? Iya Neng, kita nggak mau loh tempat kita tuh jadi maksiat. Iya nggak Bu? Bener Bu? Iya betul. Abang buruan bang, ih, lama banget. Berapa semuanya bang? Kalau seandainya ucapan ibu-ibu tadi benar, nggak mungkin. Assalamualaikum. Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Sayang, bangun. Sayang. Apa sih Gal? Ngagetin aja deh. Nadira udah pulang. Nadira udah pulang. Mas Arga? Ada Nadira. Ya ampun Mas, kirain masih tidur sayang. Kenapa sih diem aja tadi aku panggil-panggilin? Maaf ya sayang. Tadi aku lagi telepon sama si bos. Biasa, dia ngomel-ngomel. Oh, pantesan. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Ya udah, tapi aku ganti baju dulu ya. Keringetan banget nih. Nggak usah, kamu masih wangi kok. Kayak wangi parfum ibu. Ayo. Sayang, kelihatannya aku capek banget. Iya nih, aku hari ini lagi capek banget Mas. Gimana kalau minggu depan kita ambil cuti? Boleh juga tuh. Kebetulan jatah cuti aku juga masih banyak. Kamu lagi pengen liburan kemana? Ke gunung apa ke puncak? Ke puncak enak sih. Gimana kalau kita ke pantai? Pantai? Boleh. Asik. Kapan kita berangkat? Minggu depan kan? Aku udah gak sabar nih pengen liburan sama kamu. Serius? Iya. Kamu gak apa-apa? Kamu? Mas Arga kok ngomong gitu ke ibu? Kok Mas Arga kelihatan khawatir banget ya sama ibu? Apa jangan-jangan yang ibu-ibu tadi bilang itu benar ya? Ibu nggak apa-apa? Ibu kayaknya kesleo nih. Sakit banget. Aduh sakit. Aduh.
Ibu kok ada di rumah aku? Ibu maksudnya mau nawarin kalian sarapan, tapi ibu malah keserimpet di situ. Kok kamu serius banget sih? Oh, kamu pasti curiga ya? Karena aku perhatian sama ibu kamu. Enggak, bukan gitu maksud aku, Mas. Kamu tuh ya harusnya khawatir sama ibu kamu. Bukanlah curiga sama aku. Emang nggak boleh ya? Aku perhatian sama mertua sendiri. Kamu kan tadi juga lihat, ibu kamu jatuh terus keseleo. Iya. Maafin aku ya, Mas. Maaf ya, Bu. Udah. Mau ke rumah sakit nggak? Biar diperiksa. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Jadi suami dan ibu Mbak saling memanggil dengan sebutan aku dan kamu. Bahkan Mas Arga begitu perhatiannya sama ibu saya, Mbak. Mbak, lalu setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Hubungan aku sama ibu jadi canggung. Tapi ibu tetap nganterin makan ke rumah buat aku dan Mas Arga. Cuma habis nganterin makanan ya udah, ibu langsung pulang gitu aja. Dan Mas Arga sendiri bagaimana, Mbak? Sayang, aku pergi dulu ya. Kamu jangan nakal di rumah ya. Si bos kok tega banget sih sayang. Nugasin kamu seminggu keluar kota. Sabar sayang. Nanti kalau udah selesai, aku langsung pulang kok. Lagi pula, kan kita bisa video callan. Oh iya, aku titip ibu juga ya selama aku nggak ada. Iya sayang, aku pasti jagain ibu kamu. Oh iya, aku titip ibu juga ya selama aku nggak ada. Iya sayang, aku pasti jagain ibu kamu. Makasih ya Mas. Ya udah aku jalan dulu ya. Tas aku aja yang bawain sayang. Silakan. Makasih ya Mas. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya. Karena sayang, Nadira udah pergi nih. Kamu cepetan ke rumah ya. Aku udah kangen banget nih sama kamu. Cantik sekali kamu Ratna. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu.
Lalu apa yang Mbak lakukan selanjutnya? Saya masih tetap curiga, Mbak. Saya harus melakukan pembuktian terakhir agar curiga saya terbukti. Aku seneng banget akhirnya bisa tidur berdua sama kamu. Aku juga. Tapi kita makan dulu ya sayang. Aku lapar. Oke, kayaknya aku juga perlu makan deh. Biar aku ada tenaga buat. Indira? Indira, maafin aku Nat. Nat, maafin aku Nat. Aku gak jaga kamu kayak begitu. Nat, maafin aku Nat. Di luar sana banyak perempuan yang bisa kamu ikut. Kenapa harus ikut aku? Kenapa? Nadira, maafin ibu, nak. Ibu yang salah. Ibu yang menggoda Arga, bukan dia. Dia gak salah apa-apa. Maafin ibu, nak. Aku tahu ibu gak pernah suka sama aku, kan? Nadira! Nadira! Nat, Nadira. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah. Jangan kamu nyalahin Arga. Dan hidupku, kau tinggalkan aku pergi bersama. Lancang kamu ya, pakai HP aku tanpa izin. Kenapa? Kamu takut aku baca chat dari selingkuhan kamu itu? Hah? Menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini Kamu gak apa-apa? harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya di teras rumah mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Lah kok sama sih? Saya juga beberapa kali memergoki Bu Ratna masuk ke rumah Nadira.
Mbak, yang sabar ya Mbak. Mbak mau istirahat dulu. Kita stop syutingnya dulu sebentar Mbak. Nggak usah, Mak. Nggak usah. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa Mbak. Mbak yakin? Saya cuma keinget momen saya itu rasanya sakit banget, Mbak. Iya Mbak. Saya bisa memahami sakitnya seperti apa Mbak. Dikhianati oleh 2 orang yang paling kita cintai. Terlebih oleh ibu kandung sendiri. Sakit banget, Mak. Kayaknya luka saya nggak bisa sembuh. Sakit, Mas. Sakit. Tahu Mbak, Mbak kuat. Mbak tegar luar biasa. Kita lanjutkan ya Mbak. Oke Mbak. Kembali ke cerita Mbak. Apa yang terjadi setelah ibu pingsan? Ibu saya terkena serangan jantung, Mbak. Aku menangis sendiri. Kembali ke cerita Mbak. Apa yang terjadi setelah ibu pingsan? Ibu saya terkena serangan jantung, Mbak. Setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya ibu boleh pulang. Lalu Mbak ketika ibu pulang, siapa yang merawatnya? Saya yang merawat ibu, Mbak. Walaupun saya merasa kecewa sama ibu, tapi saya adalah anaknya. Saya tetap hormati dan sayangi ibu saya. Saya masih melakukan tugas saya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Mbak. Ini ibu nak udah mengkhianati kamu, dan sekarang ibu juga ngerepotin kamu. Ibu, Betul. Nat. Nadira. Maafin ibu nak. Maafin ibu nak. Maafin ibu nak. Nadira. Nat, maafin aku Nat. Ngapain kamu sini? Surat cerai udah aku kirim ke rumah orang tua kamu. Nat, aku minta maaf Nat, aku Gak butuh permohonan maaf kamu, Mas. Nat. Udahlah. Sekarang mending kamu pulang. Aku mau ngurus ibu aku dulu. Enggak Nat, maafin aku Nat. Nadira. Maafin aku Nat. Aku gak ada maksud buat nyakitin kamu Nat. Aku kilaf Nat. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu Nat. Tolong Nat, kasih aku kesempatan Nat. Jijik aku, Mas. Nat! Nat! Nadira! Nat! Nadira! Maafin aku, Nat! Nadira!
Nadira! Lalu Mbak, bagaimana hubungan Mbak dengan suami setelah peristiwa itu? Kalian masih satu kantor kan? Dia dipecat dari kantornya. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan setelah itu saya mengurus cerai Mbak. Dan sampai saat ini saya dan suami saya tidak pernah bertemu lagi. Dan suami Mbak, maaf maksud saya mantan suami Mbak, apakah dia masih berhubungan dengan Ibu? Sekarang mantan suami saya benar-benar menghilang dari saya dan ibu saya. Dan sekarang ibu saya lagi fokus beribadah dan menjaga kesehatannya. Lalu bagaimana hubungan Mbak dengan Ibu? Apakah baik-baik saja setelah itu? Bohong kalau saya bilang baik-baik aja Mbak. Dia membuat hati saya sangat hancur. Tapi balik lagi, saya seorang anak yang harus berbakti dan menyayangi ibu saya. Mungkin dengan seiringnya waktu berjalan, luka saya bisa sembuh dan kembali seperti semula, Mbak. Ya, Mbak. Saya doakan supaya luka Mbak bisa segera pulih, supaya hubungan Mbak dengan Ibu juga bisa kembali membaik. Dan saya mendoakan agar Mbak Nadira bisa menemukan kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Nadira sudah berbagi kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Nadira Wibowo mungkin terdengar seperti cerita fiksi. Namun kisah ini benar terjadi. Terkadang orang yang paling kita percaya dan paling kita cintai adalah orang yang paling menyakiti hati kita. Kendati demikian, Mbak Nadira tetap membesarkan hatinya dan melanjutkan hidupnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ketegaran seorang istri dan seorang anak perempuan yang telah dikhianati oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.